Suatu hari, Yesus dengan para murid-muridnya datang ke sebuah kota yang bernama Yeriko. Tetapi ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ada hal yang tidak biasa seperti yang Yesus lakukan di kota-kota lainnya. Jika di kota-kota lainnya, Yesus ketika masuk ke kota lain daripada kota Yeriko, maka Yesus akan melakukan banyak sekali mujizat di sana. Yang Yesus lakukan hal-hal yang ajaib yang luar biasa. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus membangkitkan orang yang mati, Yesus memberi makan ribuan orang dan sisa belasan bakul, Yesus melepaskan orang-orang yang kerasukan setan, dan banyak sekali mujizat-mujizat yang akan terjadi di kota tersebut. Tetapi tidak dengan kota Yeriko. Ketika dia masuk ke kota Yeriko, hanya dua orang yang dia jumpai. Yang pertama, Yesus berjumpa dengan seseorang pemungut pajak atau pemungut cukai pada saat itu yang bernama Zakius. Yang kedua, ketika Yesus hendak keluar dari kota tersebut, maka Yesus berjumpa dengan seseorang yang bernama Bartemius. Well, siapa Bartemius? Bartemius adalah seorang pengemis yang buta sejak lahirnya. Dan tidak hanya itu saja. Arti dari nama Bartemius artinya adalah buruk. Biasanya kalau kita diberi nama oleh orang tua kita, maka di dalam nama tersebut terselip harapan dan doa orang tua kita agar nama tersebut sama seperti kehidupan kita. Tetapi tidak dengan Bartemius. Ketika seseorang memanggil nama Bartemius, maka orang sedang memanggil sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Karena arti nama Bartemius artinya adalah anak yang terkutuk. Jika kita melihat kehidupan Bartemius, dari sini saja kita bisa melihat tidak ada keberuntungan dalam kehidupannya dia. Ketika orang memanggil dia sama saja sedang menyumpahi kutuk sumpah serapah. Bahkan ketika Bartemius lahir, dia sudah dengan mata yang buta, tidak bisa melihat dunia ini. Dan tidak hanya itu saja, Bartemius juga tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan selain daripada mengemis di pinggiran kotanya. Tetapi yang ajaib adalah ketika Bartemius berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Yang tadinya dia seorang yang buta, yang tadinya dia memiliki pekerjaan sebagai seorang pengemis, berubah total. Kenapa? Ketika dia berjumpa dengan Yesus, matanya yang tadinya buta dia bisa melihat dengan 100%, dengan total dia bisa melihat. Dan tidak hanya itu saja, pekerjaannya sebagai seorang pengemis dia tinggalkan, dia lepaskan, dan dia lebih memilih menjadi pengikut Yesus untuk memberitakan kasih dan kuasa Tuhan pada saat itu. Kita melihat bagaimana perubahan Bartemius terjadi dalam kehidupannya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Tetapi menjadi pertanyaan, apa sih rahasia atau apa sih kunci sehingga Bartemius ini bisa mengalami pemulihan 100%, 180 derajat hidupnya berubah? Ternyata di sini ada dua poin minimal atau dua rahasia yang saya lihat. Yang pertama, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan dia keluar dari kota tersebut, dan di pinggiran kota tersebut ada orang yang bernama Bartemius. Maka yang Bartemius lakukan pertama kali ketika Bartemius mendengar ada Yesus di kotanya, yang Bartemius lakukan adalah dia berseru kepada Yesus. Dan seruan yang dia lakukan itu adalah sebuah pengakuan iman. Atau kalimat apa yang keluar dari mulutnya Bartemius? Yang keluar dari mulutnya Bartemius adalah dia mengakui bahwasanya Yesus adalah the son of David atau anak Daud. Di zaman itu ketika seseorang dipanggil dengan sebutan the son of David atau julukan anak Daud, maka orang tersebut menyandang sebagai juru selamat atau Mesias. Orang yang memanggil orang tersebut sebagai the son of David, dia percaya bahwasanya orang yang dipanggil sebagai anak Daud, dia adalah Mesias atau dia adalah juru selamat dunia. Dan itu adalah pengakuan atau deklarasi iman Bartemius kepada Yesus. Karena Bartemius sangat percaya hanya Yesuslah juru selamat, hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah yang bisa memulihkan dan memberkati hidupnya dan menyelamatkan hidupnya. Itu kunci atau rahasia yang pertama. Tetapi yang kedua, yang dilakukan oleh Bartemius adalah ketika Yesus memanggil Bartemius untuk datang kepadanya. Yang dilakukan oleh Bartemius, dia tanggalkan jubahnya sebagai seorang pengemis dan dia memilih untuk berlari kepada Yesus. Apa artinya ini? Jubah pada zaman itu memberikan identitas diri dalam kehidupan atau dalam pribadi seseorang. Berbeda dengan sekarang, orang banyak sekali pilihan untuk orang memakai baju. Bahkan orang tidak tahu ini orang bertitel atau orang kaya atau orang apapun zaman sekarang. Tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu orang akan tahu siapakah orang tersebut dilihat dari jubahnya saja. Nah, ketika Bartemius menjadi seorang pengemis, dia memakai jubah seorang pengemis. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, selain daripada dia mendeklarasikan imannya kepada Yesus, dia percaya bahwasanya Yesus yang menjadi juru selamat dan memulihkan kehidupannya. Yang kedua, Bartemius menanggalkan jubahnya. Atau dengan kata lain, Bartemius menanggalkan identitas lamanya. Bartemius menanggalkan kehidupan lamanya. Dan dia memilih berlari kepada Yesus. Nah, dua rahasia inilah atau dua kunci inilah yang menjadi titik balik di mana Bartemius bisa mengalami mujizat, terjadi pemulihan 180 derajat kehidupannya, sehingga dia bisa diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita juga sama. Jikalau kita memiliki pergumulan atau masalah apapun, mari belajar untuk tetap percaya bahwasanya hanya Yesuslah Tuhan yang bisa menolong kita.
Hanya Yesuslah Tuhan yang menjadi pengharapan dalam iman kita. Yang kedua, jangan biasakan kita hidup dalam kehidupan lama kita. Tiap-tiap hari belajar untuk menanggalkan kehidupan yang lama. Dan tiap-tiap hari mari kita belajar untuk kita berubah semakin serupa seperti Yesus. Thank you so much and God bless you.